Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ts. Alhamdulillah, segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah karuniakan nikmat kepada kita bisa sholat isya berjamaah. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama lailata kullah, faka'annama qama nisful lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya sama seperti sholat separuh malam. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, materinya tentang sakaratul maut agak serem dikit itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini materi banyak ditakutin banyak orang nih Pak. Di dalam kitab At-Tazkirah, kitab ini dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Kitabnya berjudul At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu perjalanan spiritual kita nanti setelah mati, ya baca buku ini. Insya Allah nggak bisa tidur Pak. Ini kitab membahas detail tentang perkara kematian dan perkara akhirat yang orang banyak nggak paham ya. Mungkin kita pernah teman, kawan, saudara, kerabatnya meninggal, kemudian dia tulis status Pak, mama sudah tenang di sana. Ini cirinya orang nggak paham perjalanan kematian Pak. Tahu dari mana? Kapan dia di SMS malaikat Jibril mamanya sudah tenang? Sementara perkara alam barzah ini perkara mengerikan ya Pak. Nggak ada yang tahu Pak. Nah jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab At-Tazkirah ini, awal-awal kitab ini menceritakan tentang sifat kematian. Salah satu dari sifat kematian, indahu syakarat, ada sakaratul maut. Kenapa dinamakan sakarat? Karena sakitnya ini berlapis-lapis Pak. Orang kalau masih bisa teriak selepas dipukul, itu sakitnya masih terukur ya. Coba pernah lihat orang sakaratul maut? Pernah ada orang sakaratul maut teriak-teriak Pak? Sakit, nggak ada Pak. Karena sakitnya nggak bisa dihitung berapa sakitnya ini. Saking sakitnya, maka bahasa Qur'annya sakarat, sakit yang berlapis-lapis. Itu namanya sakarat. Dan semua kita akan mengalami sakaratul maut. Yang nggak merasakan sakaratul maut hanya mujahid di medan perang saja. Selain itu merasakan, Nabi merasakan. Maka Allah katakan dalam surat Qaf, waja'at sakratul mauti bil haqq, akan tiba menghampiri masing-masing setiap kalian sakit sakaratul maut itu, dan itu nyata kata Allah. Itu hak. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kalian itu takut dari sakaratul maut itu, kalian akan lari darinya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza kata Allah. Banyak di antara kita lalai tentang sakaratul maut ini. Fakashafna anka ghita'aka. Saat kalian sakaratul maut, aku buka tabir yang menutupi mata kalian. Wa basaruka yauma hadid. Saat itu kalian akan melihat jelas sesuatu yang gak pernah kita lihat, akan kita lihat saat sakaratul maut Pak. Ada yang sudah pernah ketemu malaikat Pak? Belum ada ya? Nabi itu pernah jumpa malaikat Jibril. Bentuk aslinya cuma 2 kali. Di dunia sekali, di langit sekali, di Sidratul Muntaha. Pas jumpa di dunia di timur kota Mekah setelah turun surat Iqra, Nabi menatap ke langit, Jibril penuh, dan itu Nabi demam. Bisa dibaca di tafsir awal surat Al-Muzammil.
Dia teriak-teriak Nabi, zammiluni, zammiluni. Aisyah selimuti aku, Khadijah selimuti aku, demam. Itu harus lihat malaikat Jibril, Pak. Yang kita akan lihat nanti sakaratul maut bukan malaikat Jibril, malaikat maut, jemaah. Malaikat yang paling ditakuti malaikat, Pak. Malaikat-malaikat lain itu takut dengan malaikat pencabut nyawa ini. Itu yang akan kita lihat, jemaah. Bahkan ada hadis dhaif, hadisnya ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, la mu'ayanatul malakul mauti asyaddu bidarbi bisayf al-famaut. Belum nyabut nyawa, ngelihat wujud malaikat maut saja rasanya seperti leher ditebas 1000 pedang di tempat yang sama. Belum saat nyabut nyawa itu. Kemudian yang akan kita lihat syaitan. Syaitan itu saat manusia sakaratul maut, dia akan menjelma menjadi tokoh yang kita jadikan panutan dalam hidup kita, yang tokoh ini sudah wafat. Kita idolakan siapa nih tokoh? Misalnya Buya Hamka, dia akan datang saat kita sakaratul maut, Pak. Memurtadkan kita, mengajak kita ke Yahudi atau Nasrani. Yang paling banyak dia menjelma menjadi bapak ibu kita kalau sudah wafat. Orang tua kita sudah wafat, Pak. Kita sakaratul maut, datang bapak kita. Dalam satu riwayat disebutkan, ya syaqiqi, orang tua kita akan, bapak kita ini datang, padahal itu iblis, Pak. Mengambil sosok orang tua kita. Dia akan bilang, kita aja yang ngelihat, orang di sekitar kita nggak ngelihat, karena sudah dibuka tabir mata kita. Ya syaqiqi, wahai anakku tersayang, hadza abi, ini bapakmu nak. Bapak sudah wafat lebih dulu, bapak tenang di situ, karena bapak ngikut agama Yahudi. Kalau kamu berkenan, kedipkan matamu. Murtad itu kalau merdek, Pak. Jadi jamaah, setan itu berusaha sekuat, dan Imam Ahmad bin Hanbal pun digoda. Kalau nggak mempan jamaah, datang sosok ibunya. Ibunya akan merayu, wahai anakku, di perutku 9 bulan 10 hari kau kandung, 2 tahun kau minum air susuku, tempat tidurmu yang paling nyaman di pangkuanku. Ibu sudah lebih dulu meninggalkanmu nak. Ibu tenang di sana karena ibu agamanya Nasrani. Kalau kau berkenan ikut agama ibu, kedipkan matamu. Itu kalau ngedip, Pak, selesai ya, murtad dia. Jadi begitulah setan menggoda kita ya. Kemudian yang ketiga, saat manusia sakaratul maut, dia akan lihat pahala, Pak. Allah sebutkan ada 2 pahala yang dilihat. Satu dalam ayat Allah sebutkan, satu lagi dalam hadis. Yang pertama, dia akan lihat pahala sedekah jemaah. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah. Infak, sedekahkan rezeki yang aku titipkan sama kalian sebelum datang sakaratul maut kalian, kata Allah. Kalau sudah datang sakaratul maut itu, kalian akan bilang sama aku, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, boleh nggak sakaratul mautku ditunda? Loh, mau ngapain, kata Allah? La asaddaq, aku mau sedekah ya Allah. Kenapa orang sakaratul maut itu pengen sedekah? Ternyata dia saat sakaratul maut itu lihat pahala sedekah, Pak. 1.000 rupiah yang dia infakkan 700 kali lipat, Pak. Apalagi di bulan Ramadan jamaah. Maka jamaah, mumpung nih masih hidup, mumpung masih ketemu Ramadan, banyakin infak sedekah. Banyakin infak sedekah. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ayat ini di atas surat ayat kursi. Banyakin infak, banyakin sedekah sebelum datang hari nggak ada lagi jual beli. Maksudnya kita mati, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi penolong kita. Itu lihat pahala sedekah. Yang kedua, lihat pahala jalan ke masjid, Pak. Maka jemaah banyak-banyak jalan ke masjid mumpung masih sehat. Pada masanya nanti kita sakit jemaah. Man marido aw safar kana lahu ajr mislu ma kana muqiman sahihan.
siapa yang sakit atau dia musafir, tapi sebelum sakit, sebelum dia safar, dia rajin ke masjid, maka sholatnya dia waktu sakit di rumah sakit atau berbaring di kasurnya, sholatnya dia qashar di perjalanan, itu dihitung sholat berjamaah di masjid, Pak. Syaratnya apa? Masih sehat, rajin ke masjid. Ini udah stroke baru minta ke masjid, Pak. Ini kan aneh sekarang orangnya. Waktu sehat nggak mau dia ke masjid, nggak mau sholat di waktu masjid, senang sholat di rumahnya, Pak. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah, Pak. Laki-laki soleh itu di masjid, Pak, sholatnya, Pak. Nabi nggak pernah ngajarin sholat laki-laki itu di rumah. Laki-laki itu di masjid. Nabi nggak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunnah, Pak. Kecuali pas sakit parah. Oh, sekarang sehat walafiat sholatnya di rumah terus, Pak. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali ke masalah sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Kita cek deh manusia terbaik, nabi terbaik, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bagaimana sakaratul mautnya? Bapak bisa baca kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Ini saya akan saya kisahkan, ini ada di kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Akhir hayat Nabi judulnya. Nabi itu, Pak, sakit kurang lebih 13-14 hari. Sakit beliau. Mulai dari hari Kamis atau hari Rabu malam Kamis, di riwayat lain hari Kamis malam Jumat, itu masih sempat jadi imam. Sudah sakit parah ya. Dan itu imam terakhir. Dari Kamis itu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu sholat di rumah. Karena sudah nggak bisa berdiri lagi. Nah, subuhnya, hari Senin subuh, Nabi itu segar, Pak. Kasafan Nabi hujratu Aisyah. Nabi buka tirai tembok Masjid Nabawi sama rumah Nabi itu jadi satu, Pak. Tirainya dibuka, sahabat sudah baris mau sholat. Abu Bakar yang jadi imam sempat pengen mundur, dikira Nabi yang mau maju, tapi Nabi cuma menatap wajah sahabat dalam-dalam satu-satu. Semua sahabat yang ditatap Nabi saat itu menunduk dan menangis, Pak. Dia berfirasat, ya Allah, kayak tatapan terakhir. Maka ada satu ungkapan mengatakan, ittaqi hirasatal mu'min. Takutlah dengan firasat orang-orang beriman. Firasatnya sering benar, Pak. Ternyata benar. Itu perjumpaan Nabi terakhir, ditatap satu-satu. Nabi kemudian sholat di rumahnya. Karena Abu Bakar lihat Nabi sudah sehat, Pak. Abu Bakar dari hari Kamis ditugasin jadi imam, pamit. Karena istrinya agak jauh rumahnya di perbatasan Madinah, dia pergi nengok istrinya. Maka kenapa kalau kita baca sejarah, ini Abu Bakar yang paling dekat sama Nabi, kok terakhir tahu Nabi wafat? Karena dia tahunya Nabi udah sehat. Maka semenjak dia berangkat, Nabi tiba-tiba drop, Pak, di waktu duha. Dipangku oleh Aisyah. Di hadapan Nabi ditaruh air. Nabi berkali-kali memasukkan tangannya ke airnya, dituangkan di wajahnya. Masukkan ke air, dituangkan di wajahnya. Beberapa kali pingsan. Nabi ketika mencelupkan air, dituangkan di wajahnya, Nabi mengatakan, innal mautu la syakarat, ya Allah, sakit betul sakaratul maut ini, ya Allah. Nabi, dahsyat sakaratul maut. Sampai Aisyah ditulis dalam kitab At-Tazkirah bab tentang sakaratul maut. Apa ungkapan Aisyah di situ? Semenjak aku saksikan Nabi wafat di pangkuanku, mulai detik ini aku nggak akan pernah percaya ada makhluk di dunia ini yang ringan sakaratul mautnya. Kekasih Allah yang paling mulia aja direnggut nyawanya begitu sakitnya. Sampai Nabi mengatakan, la karba li abika ba'da yaum. Nabi berbisik ke telinga Fatimah mengatakan, setelah sakit yang amat sangat parah ini, setelah nyawaku lepas nanti aku nggak akan sakit-sakit lagi. Ini menunjukkan Nabi dahsyat sakaratul mautnya, Pak. Dan sakaratul maut ini perkara gaib, jamaah, nggak mesti tampak. Bapak pernah nonton ada orang sakaratul maut kayak di sinetron, Pak? Ibu-ibu insya Allah pernah boleh. Mah jagain anak-anak, papa nggak kuat tuh. Kalau ada orang sakaratul maut begitu, sakit nggak, Pak, kira-kira, Pak? Sakitnya luar biasa, Pak. Cuma kita nggak tampak.
Ada orang dibom meledak kepalanya, merasakan nggak sakaratul maut? Merasakan, Pak. Wajaat sakratul maut bil haq. Ayatnya ini nggak bisa dibantah, jemaah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, Nabi mengatakan, takhrujuruhu kama takhrujul ma' min fis saqa. Ada orang ringan sakaratul mautnya seperti air dituang dari ujung celer. Itu pun sakitnya luar biasa, jemaah. Cuman ada yang lama, ada yang sebentar. Maka doa kita yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringanin. Karena dahsyat sakaratul maut itu. Tapi jamaah, berita gembiranya apa? Sakit sakaratul maut orang beriman bukan tanda su'ul khotimah. Jadi jangan sampai kita melihat, wih, ini ada ustaz kok dahsyat sakaratul maut. Bukan tanda husnul khotimah, bukan tanda su'ul khotimah. Itu kadang tanda cinta dari Allah, Pak. Sampai Imam Qurtubi menulis satu bab di kitabnya As-Sakarat Mukaffirat Lisayyi'at. Sakit sakaratul orang beriman ini menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya di surga. Jadi Pak, kalau kita lihat, Bapak ini rajin ngaji, kok susah ya sakaratul mautnya. Jangan suuzon, Pak. Itu dia berguguran dosa-dosanya, jangan. Sebaliknya, Pak, ini orang nggak pernah sholat ke masjid, kok ringan sakaratul mautnya. Dimudahkan oleh Allah biar siksanya dahsyat nanti di akhirat. Itu pun sudah sakit luar biasa. Jadi Nabi dahsyat sakaratul maut. Kemudian kita cek Nabi terbaik juga, Nabi Ibrahim. Namanya terus kita sebut, Pak. Dua Nabi ini dalam salat kita. Bapak tahiyat nggak sebut nama Nabi Ibrahim, batal salat Bapak. Tahiyat akhir itu rukun salat. Allah bertanya kepada Ibrahim, ya Khalili, duhai kekasihku Ibrahim, kaifa wajadtal maut? Gimana rasanya waktu nyawamu dicabut? Apa kata Ibrahim? Kasufudil mablul, seperti kapas basah dimasukkan kawat-kawat pengait kemudian ditarik kuat-kuat. Bagian paling lembut pun tercabik-cabik. Apa jawaban Allah? Alaysa qad hawanallahu dzaka ya Ibrahim. Ibrahim, itu sudah sakaratul maut paling ringan. Bayangin, Pak, paling beratnya kayak apa? Ini Ibrahim, Pak, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dahsyat sakaratul mautnya, jemaah. Kita cek Nabi Musa. Nabi Musa ini Nabi Ulul Azmi, jemaah. Nabi yang hebat. Ya Musa, Musa ini julukannya Kalimullah, Nabi yang paling sering diajak dialog sama Allah. Ya Musa, kaifa wajadtal maut, kata Allah. Musa, bagaimana rasanya sakaratul maut? Ada dua riwayat di sini. Yang pertama Musa mengatakan, wajadtu nafsi kal usfur alladhi yukla bimikla. Waktu sakaratul maut aku rasakan itu tubuhku seperti burung kecil yang dimasukkan di minyak panas mendidih, digoreng. La amut, pas digoreng itu enggak mati-mati, sakitnya luar biasa. Wala anju hatta atir, dan aku enggak bisa loncat kemudian terbang. Itu Nabi Musa. Bagaimanalah agaknya sakaratul maut kita, Pak? Nabi Musa aja sedahsyat itu. Dalam riwayat lain Nabi Musa mengatakan apa? Kasah taslah biyadil qusah wa hiya hayya. Seperti kambing digantung hidup-hidup kemudian dikulitin, Pak. Idul Adha besok satu kambing Bapak gantung, nggak usah dipotong lehernya, Pak. Kulitin pelan-pelan, Pak. Begitulah rasa sakit sakaratul maut itu. Itu yang dirasakan Nabi. Maka bagaimana yang kita rasakan nanti, Pak? Maka orang ketika paham perjalanan kematian ini, dia akan berpikir panjang, Pak. Maka sholat sepekan lalu kita sampaikan, kalau mau sholatnya khusyuk, sering-sering ingat mati, Pak. Ingat sakaratul maut. Dahsyat sakaratul maut itu, jemaah. Dan sakaratul maut ini perkara gaib. Adalah satu dua ditampakkan untuk pelajaran bagi kita, tapi kebanyakan tidak ditampakkan. Nabi Isa belum wafat, jemaah. Diangkat oleh Allah ke langit, tapi dia pernah berpesan kepada pengikutnya, Al-Hawariyun, ya ma'sarul hawariyin, kata Nabi Isa, hai pengikutku dari golongan Hawariyin, ud'ullah, banyak-banyak kalian doa sama Allah, ayyusahilu alaikimus sakarat, agar sakaratul mautmu diringankan oleh Allah. Fa inna sakarat, karena sakaratul maut itu sakitnya kal qarbil maqarid, seperti tubuh digunting pelan-pelan dengan gunting besi. Wan nasru bil manasir, seperti kepala digergaji dengan gergaji besi.
Begitulah sakit sakaratul maut. Minta tolong kalian agar diringankan sakaratul maut kalian. Berarti Nabi Isa tahu dahsyat sakaratul maut itu. Bahkan selepas kiamat jemaah, posisi Allah sedang marah-marah besar, Allah panggil malaikat maut. Allah bertanya kepada malaikat maut, man baqi, siapa yang tersisa dari makhlukku? Enggak ada ya Allah. Jadi jamaah, kita ini akan wafat, ruh kita enggak wafat jamaah. Masuk dia ke alam barzah. Tapi pas kiamat itu semua wafat Pak. Kullu man 'alaiha fan, semua wafat. Ruh kita wafat, malaikat wafat, jin wafat, semua wafat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya sisa Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat maut saat itu masih sisa, Pak. Allah panggil malaikat maut. Siapa yang tersisa? Saya dan Anda ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Mut anta wa la ta'ish abada. Tugasmu sudah selesai. Kamu sekarang saya cabut nyawanya dan jangan pernah hidup lagi. Kemudian Allah cabut nyawa malaikat maut. Apa kata ulama? Teriakan malaikat maut itu kalau dunia ini belum kiamat Pak, akan kiamat mendengar jeritan sakit sakaratul maut malaikat maut Pak. Jadi sakaratul maut ini perkara dahsyat jemaah. Maka jangan sampai hal-hal seperti ini kita nggak paham. Sampai Allah bilang apa? Yauman tsaqila. Setelah mati itu berat, bukan ringan. Orang yang nggak paham tentang kematian Pak, dia banyak masalah gantung diri. Dikira setelah mati selesai. Enggak jemaah, tambah ngeri. Berat hari-hari yang akan dilalui. Bayangin Pak, Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah disiksa 1400 tahun di alam barzah. Padahal umurnya 60 tahunan aja. Kita ini Pak hidup di dunia ini, nanti setelah wafat di alam barzah bisa ribuan tahun jemaah. Seandainya kiamat 1000 tahun lagi Pak, 1000 tahun kita di alam barzah. Pertanyaannya, bekal kita sudah cukup apa belum? Jangan-jangan belum cukup Pak. Ini pasti di antara kita ada yang pingin pulang kampung ini Pak. Pasti kita sudah siapin bekal Pak. Oh saya nanti pulang kampung 2 minggu misalnya di kampung. Ongkos berapa, servis mobil berapa, ngasih saudara berapa, hitung-hitung, 50 juta habis Pak. Itu kadang kita cari setahun Pak di sini Pak. Di alam barzah jamaah ribuan tahun. Sementara sholat kita belum khusyuk jamaah. Bacaan Quran kita belum hatam. Sedekah kita nggak ikhlas. Banyak tapi nggak ikhlas. Bacaan sholat kita belum ngerti. Terus sampai kapan jemaah? Apa nunggu malaikat maut datang dulu baru kita nyesel? Memahami perkara perjalanan kematian ini penting ya. Banyak orang nggak paham. Ada orang kira mati selesai masuk surga. Nggak ada itu Pak. Ada alam barzah dulu. Kemudian yaumul ba'ats, hari berbangkit. Dibangkitkan menuju mahsyar aja ini ribuan tahun Pak jalannya Pak. Orang kan kira bangkit langsung di padang mahsyar, enggak. Yauma nahsyuru ala wujuhihim kata Allah. Orang dibangkitkan itu menuju mahsyar, jalan wajahnya di bawah diseret. Umyan wa sukman wa bukman. Dalam keadaan buta, tuli, bisu jemaah. Bayangin, mengerikan. Fa idza nufiha fis sur, kalau sangkakala itu ditiup Pak, kiamat itu apa kata Allah? Dalam surat An-Nisa, fala ansaba bainahum. Kalian gak peduli lagi nasab. Kenapa disebut nasab Pak? Karena orang sekarang banyak bangga dengan nasabnya Pak. Saya anak kiai, saya anak presiden, saya anak ustadz, saya anak pejabat. Puas-puasin dah dengan jabatan itu sekarang. Bangga-banggain dah nasab. Kalau gak punya amal soleh gak ada gunanya Pak. Fala ansaba bainahum kata Allah. Gak peduli nasab nanti di situ. Wala yatasaalun, nggak bisa ngomong lagi. Nakhtimu ala afwahim, mulutnya dikunci Pak. Berjalan menuju mahsyar tanpa dikomando jemaah. Di padang mahsyar 50.000 tahun jemaah. Bukan sehari 2 hari. Sudahlah 50.000 tahun hufatan uratan ghurlan. Nggak pakai baju, nggak berbusana, laki-lakinya nggak dihitan, nggak ada alas kaki. Berdiri tegak, makanya dinamakan qiyamah, qiyam berdiri. Salah satu nama qiyamah arti yaumul qiyamah itu hari berdiri. Satu lagi artinya kehancuran alam semesta.
Maka dinamakan kiamah berdiri nanti. Enggak. Sekarang kita duduk, ada AC-nya, kurang dingin, kipas dihidupin, haus ada minumnya, pakaiannya rapi. Nanti di padang mahsyar jamaah bayangin, matahari dekat menubun kita, Pak. An-nasu ala qadri a'malin fil araq. Manusia tergantung keringatnya. Amalnya, keringatnya menentukan amal. Orang-orang baik paling sampai betis keringatnya. Kita jamaah olahraga seharian, keringat kita berdiri nggak pernah nyampe betis ya. Hari kiamat ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami jemaah. Harus kita pelajari. Jangan sampai kita nggak ngerti. Pas mati kaget, Pak, oh gini ternyata alam barzah ya. Baru tahu kita. Wong kita mau pulang kampung aja udah prediksi, Pak. Oh nanti saya berhenti di sini nih, di Cipali, di sini beli bensin, makan siang di sini, lanjut nanti nyampe Semarang di rest area ini cakep nih. Kan begitu, Pak. Nah di alam barzah kita nggak tahu nanti di pos mana ngapain. Apa aja di situ ketemu siapa, nggak ngerti orang sekarang banyak kan, Pak. Tapi urusan dunianya hebat luar biasa, Pak. Apa aja dia tahu, Pak. Desain rumah 2028 sudah tahu, dah ada di hadapan matanya, Pak. Tapi perjalanan kematian yang dia akan alami dia nggak tahu. Maka Nabi ketika ada orang Badui datang ke masjid, Nabi sedang ceramah, orang Badui nanya, Pak. Orang Badui ini kadang suka ceplos-ceplos jemaah, agak-agak kurang beradab. Tapi sahabat tuh seneng karena dia nanyanya aneh-aneh. Yang ditanya itu sahabat malu nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Nabi nanya balik, madza a'dadta lis-sa'ah? Kiamatmu apa yang sudah kau siapin? Maksudnya kiamat kita itu mati, Pak. Apa yang sudah kau siapin dengan kiamatmu? Nunduk dia, Pak. Ya Rasulullah, salat saya jarang khusyuk ya Rasulullah. Sedekah saya enggak banyak. Amal soleh saya sedikit ya Rasulullah. Cuman saya punya cinta ya Rasulullah. Saya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta saya kepada diri saya. Maka Nabi tunjuk mukanya, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di surga bersama orang-orang yang kamu cinta. Lantas alil hubba in lam tutihu. Pepatah Arab mengatakan jangan pernah ngaku cinta sama Nabi kalau kita jarang nyebut namanya, jarang ngidupin sunnahnya. Fa innal hubba yuhibbu muti'uhu. Karena orang kalau cinta dia akan sebut namanya. Coba kita cek keseharian kita, Pak. Pagi sudah nggak kita sholawat 10 kali yang disuruh Nabi, Pak? Kalau belum cinta kita sama Nabi, Pak. Sore sudah nggak kita sore tadi sholawat 10 kali, Pak? Sholawat 10 kali nggak nyampe 15 detik jamaah. Dan Nabi bilang man shalla alayya fi shabah wal masa asra marrat adrakathu syafa'at yaumil qiyamah. Siapa yang sholawat pagi untukku 10 kali, sore 10 kali. Nabi nggak diuntungkan sama sekali, Pak. Aku kasih dia pertolonganku masuk surga hari kiamat. Artinya apa? Orang yang males sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali, seolah-olah nggak butuh syafaat dari Nabi, Pak. Mau minta syafaat sama Nabi siapa kemudian jawab? Kita umatnya Nabi Muhammad, nggak mungkin kita minta syafaat dengan Nabi yang lain. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, memahami tentang perjalanan kematian ini penting. Memahami tentang dahsyat sakaratul maut ini penting. Allah ini maha adil, Pak. Orang-orang non muslim jamaah yang baik aja, Pak, nggak cukup buat masuk surga. Harus soleh tiketnya. Artinya muslim. Banyak orang non muslim lebih baik dari kita, Pak. Benar nggak, Pak? Sedekahnya lebih banyak dari kita, banyak nggak, Pak? Banyak jemaah. Bahkan non muslim ada yang bangun masjid nggak, Pak? Ada yang kurbannya lebih keren nggak? Banyak, Pak. Di Bali, Pak, tetangga saya itu kalau Ramadan jemaah itu bayar zakat fitrahnya 1 truk, Pak. Non muslim, Pak. 1 truk jemaah dibawa ke masjid. Baik nggak itu? Baik jemaah. Bahkan ada pengacara hebat bangun masjid, Pak. Nyumbang sapi paling gede, kita sapi paling kecil kita tawar urunan lagi. Itu pun agak-agak nggak ikhlas, diposting tiap hari. Orang-orang non muslim yang baik itu, Pak, Allah balas kebaikannya di dunia, Pak. Karirnya hebat, badannya sehat, dicintai banyak orang. Saat sakaratul maut diringankan, Pak. Itu cara Allah membalasnya. Setelah dia sakaratul mautnya selesai, tinggal masuk neraka disiksa. Tapi orang-orang beriman, kalau dia masih punya dosa-dosa, dibersihkan dengan dahsyat sakaratul maut itu, Pak. Disakitkan sakaratul mautnya. Kenapa?
biar dosa-dosanya berguguran jemaah. Maka Nabi mengatakan la tasubul humma fa innal humma mukaffiru sayyi'at. Jangankan sakit sakaratul maut, Pak. Karena kalian kalau kena demam, itu dosa-dosa kalian kalau ikhlas berguguran. Setelah dengar ini Pak, Ibnu Mas'ud langsung ngangkat tangan, nggak pakai mikir Pak. Allahumma ij'alni humma, ya Allah timpakan penyakit demam tiap hari kepadaku. 40 hari dia kena penyakit demam, kemudian wafat, dosanya bersih Pak. Nah kalau kita nggak usah doa begini Pak, udah kita demam melulu jamaah nanti. Nah ini jamaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak-banyak kita doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dan banyak-banyak minta doa perlindungan dari api neraka Pak. Ini kalau kita ceritakan tentang neraka sebetulnya lebih ngeri lagi Pak. Tadi malam saya di Pesona Metropolitan, jamaah pada tegang, padahal nggak, jadwal saya udah selesai di Ustaz, besok saya kasih jadwal lagi, bahas lagi. Tadi itu serem banget tentang neraka katanya. Ini banyak orang nggak tahu tentang neraka juga Pak. Orang mikir neraka itu kayak api dunia Pak, terang. Bener nggak Pak? Orang nggak tahu berapa lama Allah panasin neraka. Ini banyak orang nggak paham jemaah. Ketika kita paham, kita akan ngeri Pak. Kita baca surah An-Naba bisa nangis berkali-kali jemaah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.